Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak terasa kajian kita surat Al-A'raf sudah di penghujung ayat, cukup panjang sampai 206 ayat. Hari ini mudah-mudahan kita bisa sempurnakan sampai di akhir ayat 203 sampai dengan 206. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Shadaqallahul azim. Baik para jemaah, ayat ini kalau kita terjemahkan terlebih dahulu, kita lihat ya terjemahannya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin, dan apabila engkau wahai Muhammad tidak datang dengan ayat, maksudnya Nabi kita tidak membawa ayat kembali karena lama wahyu tidak turun misalnya, waktu itu keadaannya seperti itu, segera Nabi tidak menyampaikan karena memang wahyu itu belum datang kepada beliau. Saat itu orang-orang yang kurang imannya atau orang-orang kafir bahkan itu merendahkan Nabi dengan bahasa qalu laula jtabaitaha, ya wahai Muhammad, kenapa enggak engkau datangkan sendiri, enggak engkau buat Al-Quran itu dengan kemahiranmu, kepandaianmu yang selama ini engkau bisa menerangkan Al-Quran kepada kami. Sampaikan aja sudah isi Quran itu sebagaimana yang ada dalam pikiranmu, sebagaimana yang ada di dalam benak Rasulullah. Ya. Jadi beliau ditantang untuk udah bikin aja sendiri. Kan Quran juga memang bikinanmu sebetulnya. Qul, maka Nabi tegaskan di sini dengan menyampaikan bahwa innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Sungguh hanyalah selama ini aku sampaikan tiada lain dan tidak bukan adalah wahyu yang telah Allah firmankan kepadaku. Aku tidak menyampaikan kecuali wahyunya. Aku tidak menyampaikan isi pikiranku, isi benakku, isi hatiku, kecuali apa yang telah Allah sampaikan kepadaku, lalu aku sampaikan kepada kalian. Hada basairu mir rabbikum. Bahwa apa yang ada di dalam apa yang aku sampaikan kepada kalian selama ini berupa Al-Quran ini adalah basair mir rabbikum. Dia adalah merupakan bukti-bukti nyata, kebenaran-kebenaran yang tidak terbantahkan. Di basair itu dari basirah, kebenaran yang mewakili logika akal sehat manusia manapun yang berpikir jernih tanpa ada rasa kebencian. Maka dia akan menjadi bukti yang jelas dan nyata adalah sebagai sebuah ajakan kembali kepada kehidupan yang normal, kehidupan yang benar, kehidupan yang sesuai dengan sisi-sisi kemanusiaan yang selama ini kita atau semua umat manusia dambakan. Ya, itu namanya basair. Karena dia datang dari Allah Tuhan kalian, dan Al-Quran adalah hudan, petunjuk, warahmah, sekaligus rahmat. Petunjuk yang menuntunkan jalan, dan rahmat yang memberikan kesenangan, kebahagiaan, kemudahan-kemudahan hidup. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Memang orang-orang beriman secara spesifik, mereka yang mampu memanfaatkan dengan baik kedudukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia ini untuk dimanfaatkannya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, sebagai hal-hal
yang bisa memberikan arahan, rambu-rambu jalan kepada mereka untuk memudahkan hidup mereka. Orang beriman inilah yang bisa memanfaatkan itu. Meskipun pada dasarnya Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk buat seluruh umat manusia tanpa kecuali. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah. Dengarkan dengan penuh perhatian. Ya, kalimat istami'u tidak sama dengan kalimat isma'u. Isma'u sekedar mendengar, bisa mendengar sambil lewat. Ya, tapi istami'u mendengarkan dengan memperhatikan. Wa ansitu, dan tenanglah. Tenang, diam, ya. Memperhatikan juga maknanya. Wa ansitu jadi tenang, diam untuk bisa memperhatikan dengan lebih baik. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dengan sikap seperti itu ketika Al-Quran dibacakan akan membuat kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka, dan sebutlah, ingatlah, nanti kita akan dalami kata-kata dzikir ini. Ingatlah, sebutlah Allah Tuhanmu fi nafsika, di dalam jiwamu, ya, di dalam hati dan pikiran. Jadi nafs itu hati dan pikiran, ya, sekaligus. Tadarruan, penuh dengan ketundukan, kerendahan hati, bahkan kerendahan diri di hadapan Allah. Wa khifatan, dan penuh dengan rasa takut. Wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal, dan tanpa mengeraskan bacaan, tapi tetap dibaca berarti, ya, tanpa mengeraskan bacaan, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa dari mengingat Allah. Innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka-mereka yang ada di sisi Allah, ya, Tuhanmu, Tuhan engkau wahai Muhammad, la yastakbiruna, mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Mereka orang-orang yang tidak meninggikan diri mereka di hadapan Allah. Mereka merendahkan, mereka menundukkan diri mereka di hadapan Allah. Ya. Mereka senantiasa merendahkan diri mereka dalam menghamba, ya, beribadah kepada Allah. Mereka mensucikan Allah dan mereka sujud, ya, kepada Allah. Ini makanya ayat ini salah satu ayat sajadah yang kalau kita baca, kita disunahkan juga untuk melakukan sujud tilawah, ya, karena dia di ujung, ya, seperti wasjud waqtarib di surat Al-Alaq, maka kita disunahkan sujud, tapi setelah itu kita baca kembali surat atau ayat berikutnya, ya. Dalam hal ini kalau surat Al-A'raf kita baca surat Al-Anfal paling tidak satu ayat, ya, supaya kita bisa menyempurnakan berdiri kembali kalau kita sedang sholat berjamaah. Tapi kalau kita dalam konteks membaca ayat di luar sholat, maka setelah berakhir surat Al-A'raf ini kita sujud, maka selesai, sudah kita membacanya pun tidak apa-apa, ya, tanpa melanjut ke ayat dari surat Al-Anfal tersebut, ya. Tapi kalau kita baca dalam sholat, kita disunahkan untuk melanjut surat berikutnya, paling tidak satu ayat kita baca, ya. Jadi kalau di surat Al-Alaq kita baca wasjud waqtarib, setelah itu kita menyungkur sujud, maka setelah sujud kita bangkit lagi berdiri, kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, baru kita ruku. Nah, begitu pula dalam konteks surat Al-A'raf ini, kita baca satu ayatnya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Nah, kita baca seperti itu. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang menjadi semacam bantahan, ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang lemah iman. Jadi di antara orang mukmin itu sendiri ada yang lemah imannya sehingga mudah digoda oleh ajakan-ajakan orang kafir, ya, oleh ajakan orang-orang munafik, sehingga mereka bisa terpengaruh atau mudah terpengaruh ikut pandangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ketika ayat tidak langsung segera turun seperti yang mereka harapkan, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang lemah iman itu segera mengatakan kepada Nabi, kenapa enggak engkau bikin sendiri? Sudah, atur aja redaksinya sendiri. Ya. Toh ini adalah selama ini kami dengar keluar dari mulutmu, keluar dari lidahmu sendiri, wahai Muhammad.
Kenapa nggak sampaikan saja? Ya, karena mereka menganggap apa yang selama ini turun itu adalah dari buah pikiran, hasil pandangan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Walaupun kalau kita bayangkan seperti itu pandangan mereka, sebetulnya bukan pandangan yang jujur, tapi pandangan yang melecehkan, pandangan yang mengejek. Karena kalau pandangan mereka jujur, mereka tahu Nabi tidak mungkin melakukan itu, karena Nabi sudah Allah takdirkan dalam kondisi yang bukan sebagai orang yang pandai tulis baca, bukan orang yang pandai bisa membuat karya-karya ilmiah, yang membuat jurnal-jurnal, yang membuat apapun kata-kata yang indah dalam bentuk syair dan semacamnya. Beliau Allah takdirkan tidak hebat semacam itu. Justru dengan kondisi yang semacam itulah untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan selama ini betul-betul wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil semata buah pikiran beliau. Menarik ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, selain apa yang tidak sampaikan pada terjemahan tadi, adalah ungkapan Said Qutb ya di penghujung surat Al-A'raf ini. Beliau katakan ya, kata beliau, "Tsumma tantahi surah bitawjih ila dzikrillahi ammah." Kemudian Al-Qur'an pada ayat bagian akhir surat Al-A'raf ini mengajak kita untuk mengingat Allah secara umum, ya, fi shalah wa fi ghairi shalah, dalam salat dan di luar salat. Namun sebelumnya juga beliau katakan begini, nah ini yang menarik ya, bahwa fatahtatimu bihi surah allati bada'at bil isyarah ila hadzal Qur'an, ya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi beliau sampaikan menarik surat Al-A'raf ini. Surat ini diakhiri dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Qur'an kembali. Di mana pada ayat yang pertamanya surat Al-A'raf ini berbicara pula tentang Al-Qur'an. Sehingga ibarat satu botol itu atau satu apa istilahnya bukanya ya, pembukanya Al-Qur'an, penutupnya juga Al-Qur'an. Jadi dimulai dengan kajian tentang Al-Qur'an dan ditutup dengan kajian tentang Al-Qur'an. Ya. Kalau di ayat yang pertama diterangkan bahwa kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, bahwa kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, untuk engkau dakwahkan, untuk kau sampaikan kepada umatmu, untuk kau ajak umat manusia ini kepada kebenaran, yang itu akan menimbulkan konsekuensi, ada yang menerima dan menolak. Maka hendaknya jangan karena sebab engkau memperjuangkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an ini, engkau menjadi berat menghadapi hidup ini, engkau menjadi susah, menjadi sesak nafasmu, menjadikan berat, terbebani hidupmu, karena sebab mendakwahkan kebenaran ini. Karena ini adalah sesuatu yang memang harus disampaikan. Terutama bagi orang-orang mukmin, dia adalah pembelajaran yang sangat bernilai dan berarti bagi kehidupan mereka. Makanya harus disampaikan, meskipun dirasakan berat. Tapi Al-Qur'an tidak bermaksud memberatkan diri kalian di dalam menyampaikan kebenaran ini. Ya, kalaupun ada di antara kalian merasakan ujian-ujian kehidupan karena menyampaikan dakwah kebenaran ini, katakanlah seperti para imam, para nabi, para rasul, semua orang-orang soleh terdahulu yang memperjuangkan tauhid ini, mereka mengalami siksaan, mengalami ujian-ujian, di penjara, dianiaya, disiksa dan segala macamnya. Itu adalah bentuk sesuatu yang hanya bisa katakanlah melukai fisik mereka, ya, yang secara kasat mata menurut pandangan manusia pada umumnya mereka tersiksa, mereka teraniaya, ya, mereka tersakiti. Tapi sesungguhnya karena mereka sudah punya jiwa yang besar, jiwa yang yakin bersama dengan Allah Tuhannya, maka apa yang dipandang oleh orang lain sebagai sebuah beban yang menyakitkan, satu cobaan hidup yang menderitakan diri seseorang,
maka bagi mereka bukanlah sebuah penderitaan. Karena hati mereka lapang, hati mereka senang, hati mereka betul-betul merasa tenang, nyaman, karena mereka yakin bersama dengan kekuatan Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, yang kekuatannya dan kekuasaannya tidak terbatas. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, kuasanya melebihi kuasa manusia manapun. Maka yang ada dalam benak mereka adalah ketenangan berdiri di atas kebenaran. Bayangan-bayangan dalam pandangan-pandangan mereka ketika mereka mengalami siksaan semacam itu adalah janji Allah surga, kenikmatan yang tiada tara, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang nyaman, yang luas, yang tempat itu betul-betul indahnya luar biasa, sehingga itu bisa mengurangi, ya, kalau tidak dikatakan menghilangkan beban sakit, beban derita yang dialami secara fisik. Ya, inilah tetap Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bermaksud memberikan pembebanan, ya, memberikan rasa sakit pada kita. Dan menarik, ya, kata Said Kutub ini, di ujung ayat ini kembali Allah terangkan tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, Al-Quran yang memang Allah turunkan kepada Nabi untuk disampaikan apa adanya. Nabi tidak melebihkan, Nabi tidak mengurangi. Ya. Ketika orang-orang mengatakan, sampaikan, ya, coba bikin aja, kalau engkau bisa. Ya. Selama ini kan engkau menyampaikan begitu saja. Sekiranya demikian. Padahal Nabi menyampaikan, tidak menyampaikan kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka dengan tegas beliau sampaikan, innama, ini pakai adatul hasar, sungguh hanya. Jadi hanya. Nah, jadi tidak mengatakan sebagai sebuah berita biasa saja. Beliau katakan sungguh hanyalah apa yang selama ini aku sampaikan kepada kalian adalah wahyu. In attabi'u, ya, ma yuha. Jadi innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Aku hanya menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadaku. Tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah basair mir rabbikum. Betul-betul penjelasan nyata, penjelasan yang bisa membuka akal pikiran sehat manusia manapun, ya, yang kalau hati mereka bersih, menerimanya tidak dengan ada rasa kebencian dalam hatinya, tidak dengan ada perasaan kecurigaan sebelumnya, maka mereka akan mudah menerima Al-Quran, ya, karena dia adalah petunjuk dan rahmat bagi mereka yang yakin. Jadi seperti kita dalam kehidupan keseharian, ada sosok yang datang kepada kita, katakanlah bertamu ke rumah. Kalau kita sudah memandangnya dengan rasa kebencian, rasa kecurigaan, orang itu datang jangan-jangan mau mencuri, jangan-jangan mau mengambil barang kita, jangan-jangan mau menyakiti kita, atau jangan-jangan hanya mengemis kepada kita. Kita kalau sudah memandang seperti itu, ada sosok yang datang ke rumah kita, maka itu sudah menanamkan sesuatu yang tanpa terasa kita sudah bersikap a priori terlebih dahulu terhadap kedatangan orang itu. Kita tidak tahu apakah orang itu datang dengan maksud yang jelek seperti yang terbayangkan dalam pikiran kita. Maka seseorang yang menerima Al-Quran juga dengan rasa pandang yang semacam itu, maka dia akan jauh dari hidayah. Tapi kalau dia membuka hatinya, melapangkan dirinya, orang datang diterima dulu, didengar dulu, ya, diketahui dulu apa maksud dan tujuan kedatangannya, ya, sehingga menjadi jelas, ya, apa yang ia inginkan bertamu ke rumah kita, maka soalnya bisa menjadi lain. Boleh jadi ternyata orang itu menawarkan kebaikan demi kebaikan yang karena kita mau mendengarnya, akhirnya kebaikan yang disampaikannya itu bermanfaat benar buat kita, ya. Tapi kalau kita sudah curiga duluan, walaupun orang itu menyampaikan kebenaran, berita baik, berita yang membuat kita beruntung dan sukses, bisa jadi akhirnya jadi bukan rezeki yang datang, malah kemudian sesuatu yang jelek yang bisa datang kepada kita, wal'iyadzubillah. Jadi para jemaah sekalian, di sini Allah tegaskan kembali, ya. Bayangkan dari 206 ayat ini, Allah berusaha meyakinkan kita hamba-hambanya dengan menggambarkan sedemikian rupa, ya, melalui kisah perjalanan manusia dari awal, dari zaman Nabi Adam alaihi salam, bagaimana ketika beliau akhirnya menjadi sosok yang terhormat kedudukannya saat itu, bahkan manusia, makhluk yang istimewa sebelumnya malaikat, ya, diminta oleh Allah dan demi memenuhi perintah Allah
malaikat itu mau melakukan sujud kepada Allah, kepada Adam karena atas perintah Allah. Dan ketika itu ada makhluk lain, ya, yang kalau dalam bahasa Al-Quran menerangkan dengan jelas kana minal jin. Jadi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu al malaikah, ya, illa iblis, di surat Al-Kahfi ayat 49. Ketika kami berikan perintah kepada malaikat untuk sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dan dijelaskan siapa iblis, karena minal jinni, dia adalah makhluk, ya, dari golongan atau jenis jin, ya. Disebutkan secara jelas seperti itu. Oleh sebab itu kita jadi paham dan mengerti bahwa iblis itu adalah sifat, dia bukan jenis makhluk, ya. Sebagaimana juga akhirnya ada predikat baru, sifat baru bagi iblis ini, yaitu setan, ketika dia mulai menggoda Adam. Jadi ketika dia sudah dipastikan terusir dari surga, maka saat itu dia meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa hidup sampai hari kiamat, dan dia berjanji akan menggoda anak cucu Adam, menyesatkan mereka, membuat mereka keluar dari jalan kebenaran yang Allah berikan petunjuknya kepada mereka supaya di atas kebenaran itu. Iblis, setan ini berusaha menyimpangkan, ya, dan berjanji akan melakukan itu. Ya, dan di situ ternyata memang Allah memberikan bukti rahmatnya itu meliputi siapapun tanpa membedakan siapa dia. Termasuk iblis ini, setan ini dapat rahmat, bisa hidup sampai hari kiamat. Itu adalah bentuk rahmat Allah sesungguhnya. Nah, namun bersamaan dengan itu Allah ingatkan kepada Adam, hati-hati dengan sosok yang namanya iblis ini, ya. Sudah Allah wanti-wanti, berpesan penuh kepada Adam supaya berhati-hati kepada yang namanya iblis dan setan ini, bahwa innahu lakum aduwwum mubin, ya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dia adalah musuh yang mesti kalian harus bersikap penuh hati-hati kepada mereka, ya, karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kehidupan kita umat manusia ini, ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka perlakukanlah benar-benar dia sebagai musuh. Posisikan dia sebagai musuh. Kalau dia sudah tahu, Allah kasih tahu kepada kita dia adalah musuh, setan itu, maka posisikan dia sebagai musuh. Jangan pernah jadikan dia teman, apalagi kawan, apalagi sahabat, ya. Maka dari itu wanti-wanti atau pesan dari Allah ini sebetulnya menjadi hal yang terpatri kuat dalam diri Adam. Tapi yang namanya manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempatnya kadang bisa terjatuh, bisa tersalah, bisa terlupakan. Maka ketika setan menggoda Adam dan Hawa, pada gilirannya ternyata setan berhasil menggoda Adam dan Hawa. Karena bujuk rayunya luar biasa, bahwa Allah melarang mereka mendekati satu-satunya larangan, yaitu mendekati satu pohon tertentu yang disebutkan di sana. Ya, hanya disebutkan pohon itu tidak boleh. Rupanya akhirnya justru Adam mendekati. Padahal Allah sudah bilang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, bahwa setan itu dan anak keturunannya setan, ya, mereka adalah makhluk halus yang bisa menggoda kalian dengan cara melihat kalian dengan jelas, yang kalian tidak bisa melihat mereka. Nah, ini sudah Allah katakan ini berbahaya sebetulnya untuk berhadapan dengan iblis dan setan ini. Tapi akhirnya singkat cerita, Adam tergoda, ya, karena bujuk rayu iblis itu dan setan itu mengatakan kalau mau hidup kekal di surga seperti para malaikat, maka Adam harus mendekati pohon itu. Dan Allah melarang mendekati pohon itu supaya Adam tidak kekal. Maka kalau mau kekal, dia harus mendekati pohon itu. Itulah yang membuat Adam akhirnya tergoda. Dan yang namanya bujuk rayu ini sampai ke hari kiamat sifatnya demikian. Dia bujuk rayunya manis kepada hal-hal yang menjanjikan kebaikan, ya, kesenangan. Tapi sebetulnya di balik itu adalah hal yang menjerumuskan, hal yang membuat tipu daya, penuh dengan niat-niat busuk yang justru sebetulnya menjatuhkan kita sebagai anak keturunan Adam. Lalu kemudian menarik di dalam surah Al-A'raf ini, kalau kita kaji, ingat kembali dari awal,
Allah ingatkan umat-umat terdahulu anak keturunan Adam ini betapa mereka yang akhirnya Allah jadikan sebagai anak keturunan Adam ini sedemikian rupa mereka Allah ingatkan kembali pada setiap generasi demi generasi dengan munculnya hadirnya kembali seorang rasul. Nah, disinilah rasul itu datang, nabi itu datang mengingatkan mereka kepada tauhid, ajaran yang sudah Allah pesankan dari awal kepada Adam akan turun kepada beliau. Ya. Di surat Toha dikatakan wa qul nahbita minha jami'an, turunlah engkau berdua wahai Adam dan Hawa dari surga ini, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka nanti kalau datang petunjuk kepada kalian bagaimana hidup kalian seharusnya, apa yang kalian harus perbuat, langkah-langkah apa yang harus kalian pilih dalam hidup ini supaya selamat dunia akhirat. Maka Allah sudah katakan, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapapun di antara kalian yang ikuti petunjuk itu, ya, maka mereka akan selamat, mereka tidak akan celaka, mereka tidak akan tersesatkan. Ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sebaliknya siapa yang menolak ya dari mengikuti petunjuk Allah tersebut, mereka akan terus dalam kehidupan yang sesat yang akan menyesatkan mereka tanpa mereka sadari. Nah, itu sedemikian rupa Allah terangkan para rasul diutus ya, dan dakwah yang mulai lebih menyebar, udah mulai banyak orang yang katakanlah tidak langsung dekat dengan mereka itu sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ceritanya adalah cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Saleh, cerita tentang Nabi Hud, cerita tentang Nabi Lut nantinya. Itu adalah para nabi yang mendapatkan model umat sedemikian rupa adalah bukan sekedar umat yang menolak dakwah mereka, bukan sekedar umat yang tidak ingin mengikuti petunjuk para nabi itu. Di samping tidak mengikuti dan menolak, mereka adalah umat-umat yang bersikap sombong, bersikap keras, sehingga menantang dakwah para nabi itu. Sampai menantang mereka, para nabi dan rasul Allah itu, agar membuktikan kalau memang benar adalah mereka nabi utusan Allah, tentu mereka bisa mendatangkan ancaman buat diri mereka, ya, kalau dianggap mereka ini adalah di luar atau tidak berdiri di atas kebenaran. Nah, inilah yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut ini mendapatkan azab yang sedemikian rupa, yang kalau kita masih ingat di ayat-ayat yang pertama itu bunyinya sedemikian rupa. Saya buka lagi sedikit ya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Betapa banyak satu perkampungan tempat manusia hidup ya, yang ada di zaman-zaman itu kami hancurkan dengan azab yang tiba-tiba datang kepada mereka, baik ketika mereka dalam keadaan istirahat di malam hari maupun mereka dalam keadaan lalai di siang hari. Ada yang istirahat tidur juga, ada yang lalai karena kesibukan pekerjaannya atau kegiatannya. Jadi azab itu datang betul-betul tiba-tiba di luar yang bisa terbayangkan oleh mereka. Ya. Dan ketika datang azab itu baru muncul penyesalan mereka, sebuah penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya. Bahkan penyesalan ini ya pernah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah menerangkan bahwa sebetulnya Allah tidak hanya membekali manusia dengan cara mengingatkan mereka melalui para rasul yang datang kepada mereka menyampaikan dakwah tauhid ini. Lebih dari itu, Allah juga sebelum menghadirkan mereka ke muka bumi ini, Allah menerangkan bahwa Allah membekali mereka dengan fitrah yang mengenal kebenaran, dengan fitrah mereka yang mengenal Allah, mengakui Allah sebagai Rabb, Tuhan mereka. Yang dalam Al-Quran diabadikan sampai sosok sekelas jahatnya Fir'aun, sehebatnya kayak Fir'aun itu, segagahnya kayak Fir'aun itu, ternyata juga punya fitrah yang akhirnya membuat dia sadar. Meskipun kesadarannya sudah tidak ada gunanya, karena kesadaran itu di penghujung kematiannya. Ya, di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90, ketika Allah mengatakan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan ketika kami berhasil menyampaikan ketujuan kaum Bani Israel
melewati lautan yang tadi sudah seperti Qataudil Azim, 2 buah bukit, ya, yang di tengahnya adalah lembahnya, tinggal dilewati. Lalu ketika mereka, Nabi Musa dan kaum Bani Israel sudah sampai di ujung, terselamatkan dari sisi 2 bukit besar yang tadinya adalah lautan, ya. Lalu diikuti oleh Firaun dan tentara Firaun yang mengikuti atau mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dengan bagian penuh kesombongan, wa'adwan, penuh rasa benci, penuh kemarahan, ya. Hatta idza adrakahul gharq, sehingga akhirnya ketika Firaun sudah pasti akan tenggelam, karena ternyata ketika mereka berada di tepi di antara 2 laut yang sudah seperti bukit itu, tiba-tiba laut itu kembali menyatu, airnya kembali bergabung, ya. Sudah jelas akan menenggelamkan mereka. Ketika itu terjadi, akhirnya qala Fir'aun, orang yang sejahat itu, orang yang sezalim itu, orang yang kekuasaannya justru luar biasa melampaui batas, boleh dibilang dia adalah contoh dari bentuk model penguasa yang zalim, ya. Saat itu akhirnya mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa, dan dia katakan dengan jelas, dia balikan dalam surat Yunus ayat 90 ini, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan, aku beriman, ya, bahwasanya tiada Tuhan yang pantas kita menghambakan diri, beribadah, sujud, merendahkan, bukti kecerdasan kita itu di bawah. Tiada yang pantas kita lakukan, kita melakukan itu kecuali kepada zat yang selama ini diimani oleh kaum Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan jelas mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku adalah umat Islam, ya. Jadi penyesalan dirinya itu di penghujung usianya yang sudah di penghujung kehidupannya sudah tidak ada gunanya lagi, dia baru ngaku, ya. Dia juga adalah muslim, dia juga adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Dia juga membenarkan ajaran Nabi Musa sebenarnya. Maka Allah bilang di ayat 91-nya, al-ana wa qad asaita, ya, min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang ini baru ngaku, baru beriman. Padahal tadinya engkau adalah mendustakan, engkau mengingkari, engkau bahkan menantang, ya, engkau bahkan memusuhi dan membuat Nabi Musa tidak bisa bergerak dengan baik dalam kehidupannya, apalagi dalam mengembangkan dakwahnya waktu itu. Dan engkau adalah orang yang merusak, ya, menzalimi rakyatnya sendiri. Tidak hanya kaum Bani Israel, kaum Kiptinya juga demikian rupa. Ya, meskipun ada kelas sedikit yang dibedakan oleh dia, tapi tetap sifatnya adalah menzalimi rakyatnya karena dia menguasai mereka dengan kekuasaannya tanpa batas, ya. Lalu kemudian Allah katakan yang bisa aku selamatkan adalah cuma badanmu, fisikmu. Makanya disebutkan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan badanmu. Tapi maksudnya adalah untuk menjadi pembelajaran bagi umat yang akan datang di kemudian hari, bahwa seperti inilah sosok manusia yang merasa hebat, yang merasa jago, yang merasa kuasa, ya. Ketika Allah kehendaki sesuatu, maka ia tidak bisa menolaknya juga. Karena dia adalah makhluk, dia adalah manusia biasa. Meskipun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ada Tuhan yang maha tinggi, saya adalah penguasa yang tertinggi, saya adalah penguasa raja di raja yang paling hebat dalam kehidupan ini, tetap dia adalah akhirnya jatuh. Di sini kita diajarkan ketika kita bersama dengan Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam sebaliknya, ya. Anna Musa alaihissalam, Musa ini adalah sosok yang ketika dia Allah selamatkan dari sungai Nil itu menggambarkan an-nahru lam yughriq Musa, ya. Sungai itu tidak bisa menenggelamkan Musa, ya. Padahal dia di dalam kondisi, ya, firradi', dalam menyusui, wa huwa fi da'fi quwwati, dalam kekuatan yang paling lemah. Bayangkan bayi itu kan lemah-lemahnya manusia, tapi justru sungai tidak bisa menenggelamkan dia. Bainama Fir'aun, tapi Fir'aun sebaliknya, wa huwa fi qimmati jabaruti, dia dalam kondisi kekuasaan yang luar biasa. Dia lagi galak-galaknya, lagi hebat-hebatnya,
lagi kuasa-kuasanya, lagi zalim-zalimnya kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Ternyata Allah tenggelamkan dia di laut. Nah, ini di sini pembelajaran ya. Kita disuruh kun ma'allah wala tubali. Teruslah hidup dalam sebuah keyakinan kita senantiasa bersama dengan Allah, menjaga hubungan diri dengan Allah, karena itulah yang akan menyelamatkan kita ya. Kalau kita selalu bersama dengan Allah ya, lau kunna ma'allah, kalau kita senantiasa bersama dengan Allah, falan yadurruna dha'funa, maka kelemahan kita, selemah apapun kita dilemahkan seperti apapun modelnya, kelemahan itu niscaya tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan membuat kita bahaya, tidak akan membuat kita tidak terselamatkan. Sebaliknya, wa idza kunna ya ma'a ghairillah, kalau kita tidak bersama dengan Allah, kita bersama selain Allah, kita menggantungkan hidup ini, menggantungkan tumpuan harapan nasib kehidupan kita ini kepada selain Allah, maka falan tanfa'ana quwwatuna, maka kekuatan kita sehebat apapun tidak akan ada gunanya, nggak akan memberikan manfaat dan nilai. Maka yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bayi kecil dalam kondisi yang terlemahnya terselamatkan dari tenggelamnya di air sungai gara-gara dia dititipkan oleh ibunya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Firaun dalam kondisi kekuatan fisik yang luar biasa, dia sedemikian rupa akhirnya Allah tenggelamkan, tidak berdaya dan kekuatannya tidak akan ada gunanya karena dia justru menantang Rasul Allah Musa alaihissalam pada waktu itu, dan dia berarti menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, kita akan lihat lebih lanjut ya pada ayat ini. Di ayat berikutnya Allah katakan, ini kalimat yang semacam penjelasan tentang bagaimana kita secara adab memperlakukan Al-Qur'an. Kalau kita ingin dapat hidayahnya, dapat rahmatnya, bagaimana memperlakukan Al-Quran itu dengan baik. Di sini dijelaskan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Fastami'u itu bukan fasma'u. Dalam bahasa Arab, sami'a yasma'u artinya mendengar. Itu mendengar biasa, bisa saja kita mendengar sambil kita ngobrol. Tapi kalau fastami'u, ngobrolnya ditinggalin. Kita betul-betul mendengar dengan fokus. Jadi kalau kayak kita setel kaset ngaji di mobil, katakanlah, maka kita dengerin betul, nggak sambil ngobrol. Kalau sambil ngobrol itu namanya sami'a yasma'u. Tapi kalau fastami'u, perintahnya istama'a yastami'u, istima' itu artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Wa ansitu, dan disuruh buat suasana tenang. Jangan ada hiruk pikuk, jangan ada suara-suara lain. Ya, supaya kita fokus mendengarkan dan lebih perhatian. Itu maksud dari wa'an situ. Dengan cara demikian kita memperlakukan Al-Quran ketika kita mendengarkannya, ya, dari qori, dari siapapun yang membacakan itu, la'allakum turhamun, baru kalian akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah ketika kita mendengarkan orang baca Al-Quran bukan begitu saja diperoleh kalau kita hanya mendengar sambil lalu, ya. Kayak kita katakanlah ada kegiatan yang dibuka acara itu dengan baca Al-Quran, tapi kita sambil ngobrol, sambil diskusi, sambil ngomongin yang lain, maka itu tidak akan seperti yang di dalam Al-Quran diterangkan ini. Mungkin kita tidak akan dapat rahmat itu. Karena janji Allah, la'alakum turhamun itu, rahmat itu akan didapat kalau kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan kita bersikap tenang untuk menambah fokus perhatian. Maka disitulah baru rahmat Allah akan turun. Kemudian diterangkan di sini wa takhtalifur riwayat al-ma'furah fi maudhi' hadzal amr bil istima' wal insat idza quri'al Qur'an. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama soal mendengarkan Al-Qur'an dengan penuh perhatian, ya, kemudian bersikap tenang, tidak bersuara, ya. Jadi yang terdengar hanya suara Al-Qur'an itu. Ba'duhum yara anna maudhi' hadzal amr huwa as-shalah al-maktubah. Sebagian ada yang berpendapat ini juga termasuk di dalam sholat yang 5 waktu. Hina yajharu al-imam bil Qur'an, di mana ketika imam membaca Al-Quran dengan jahar, seperti baca Al-Fatihah, seperti baca surat di sholat maghrib, isya, dan subuh, yang dibaca jahar itu, ya, fayajibu an yastami'a al-ma'mum wa yansitu. Maka ketika itu makmum wajib untuk mendengarkan dan memperhatikan yang dibaca oleh imam itu tanpa membaca apapun. Wala yaqra,
huwa ma'a qiraatil imam al-jahriyah. Jadi nggak boleh baca apapun dia ketika imam membaca dengan bacaan jahar tersebut. Wala yunazi' al-imam al-Qur'an. Dia tidak boleh menyaingi bacaan imam itu dengan baca Quran lagi yang lain. Katakanlah ketika baca surat dia baca Al-Fatihah misalnya, itu tidak dibenarkan. Ini satu pendapat ya, mengatakan begitu. Wa dzalika kalladzi rawahul Imam Ahmad wa Ahlus Sunan. Ini adalah seperti pandangan Imam Ahmad ya, Ahmad bin Hambal, yang madzhabnya itu banyak di daerah Timur Tengah, di Saudi, di Bahrain, di Kuwait ya. Nah, itu Imam Ahmad ya, dan beberapa ahli sunan yang lain ya, ahli sunnah wal jamaah yang lain maksudnya. Wa qala at-Tirmidzi anhu hadza hadits hasan wa sahahahu Abu Hatim Ar-Razi. Ini juga seperti pendapat dari riwayat hadis dari jalan Imam Tirmidzi yang mengatakan ini adalah hadis hasan, tapi oleh Abu Hatim Ar-Razi disahihkan. Jadi bukan hasan tapi hadis sahih kata beliau. Ya, ini dari jalan hadis Zuhri an Abi Aqsama al-Laits an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi dari sanadnya sampai kepada Rasulullah dari jalan Abu Hurairah, dikatakan insarafa min salati jahrin fiha bil qiraah faqala hal qara ahadun minkum ma'iya anifan. Ketika telah selesai salat ya, salat yang jahar yaitu maghrib, isya dan subuh, lalu kemudian ya selesai dari itu Rasulullah bertanya, apakah ada yang baca salah satu di antara kalian ketika tadi saya baca Al-Quran? Qala rajulun na'am ya Rasulullah, ya Rasul. Qala inni aqul mali unazi al-Quran fantahan nas anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, inni aqul, camkan, aku sampaikan begini, kata Nabi. Mali unazi al-Quran, aku saja tidak berani ya mengucapkan bacaan yang menyaingi Al-Quran ketika Al-Quran dibaca. Ya. Aku tidak bisa membantah Al-Quran, nggak bisa membicarakan Al-Quran ketika Jibril datang membacakan, aku baca, itu nggak berani menyampaikan itu, kata Nabi. Maka dari itu sejak saat itu dikatakan para sahabat ini fantahan nas, manusia menghentikan bacaan mereka bersama Rasulullah fima ja'a minas shalah ya, ketika mereka mendengarkan Nabi membaca dengan jahar bacaannya ketika sholat, hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sedang mendengar dari Nabi keterangan semacam itu. Jadi mereka nggak berani lagi membaca bacaan. Tapi ini menurut satu pandangan riwayat dari pandangan madzhab Imam Hambali dan beberapa ahli sunnah wal jamaah yang lain. Ya, tapi tentu saja pendapat ini ada yang menyelisihi, artinya ada yang berbeda pendapat lain, seperti Imam Syafi'i yang tetap mengatakan kita harus membaca, ya, hanya saja ketika imam baca kita mendengarkan memang, tapi selesai imam baca kita baca, terutama surat Al-Fatihah. Jadi para imam ini semuanya menyepakati mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah para imam kalau imam baca jahar, tapi sesudah imam baca ya di kalangan mazhab Syafi'i itu membaca Al-Fatihah walaupun ketika itu imam membaca surat. Makanya imam yang bijak ketika setelah baca waladhdallin amin, dia biasanya memberi waktu sedikit jeda waktu, tidak langsung baca surat, supaya memberikan kesempatan mereka yang berpandangan seperti mazhab Syafi'i ini bisa membaca Al-Fatihah sesudah itu. Jadi baca Al-Fatihahnya sesudah imam baca, bukan baca Al-Fatihah dia juga baca Al-Fatihah, bukan. Baca Al-Fatihahnya setelah waladhdallin amin. Itu satu pendapat yang lain ya. Karena berdasarkan hadis yang sahih lainnya yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka mereka tetap membaca Al-Fatihah sesudah imam baca Al-Fatihah. Itu begitu ya. Tapi tetap mereka yang berpendapat seperti mazhab Hambali tadi ini itu mengatakan bukan berarti kita tidak baca Al-Fatihah. Kita sebetulnya juga baca. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ketika imam baca. Karena dasar hadis mereka yang lain, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atun lakum. Bahwa imam itu kita jadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam itu menjadi bacaan pula bagi makmum, bagi kita semua. Oleh sebab itu kalau imam baca Al-Fatihah,
kita pun berarti sudah baca Al-Fatihah. Nah, jadi orang yang setelah imam selesai baca Al-Fatihah tidak baca sama sekali pun, itu bukan berarti tidak baca Al-Fatihah. Tentu saja hal ini pengertiannya adalah di luar sholat yang sir, atau pada rakaat yang ketiga dan keempat. Kalau dalam sholat isya misalnya, zuhur, asar, yang kita juga tidak baca keras, tidak mendengar keras bacaan imam secara jahar, maka Al-Fatihah itu kita baca, tentunya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang jelas ini adalah masalah fikih yang kalau Ibnu Taimiyah selalu pakai catatan begini, fal amru fihi wasi'. Perkara dalam masalah fikih adalah perkara yang luas. Kalau kita menghabiskan waktu dengan berdebat, mendiskusikan itu, tidak akan pernah selesai. Karena dalil-dalil yang isinya bisa dilogikakan secara penafsiran menurut cara pandang mereka masing-masing, itu bisa benar. Ya, kalau benar pahalanya 2, dan kalau salah pahalanya 1. Jadi tetap itu bisa benar, ya, karena itu ijtihad dari cara pandang dan cara melihat tentang bunyi ayat atau bunyi hadis, sehingga jatuh ke dalam sebuah pandangan secara fikih. Nah, fikih itu sesuatu yang luas. Memang yang ada adalah walakin al-afdal haitsu ma kana yaf'alu alaihi salatu wasalam. Tapi yang lebih baik, yang lebih utama adalah kita berusaha mengikuti, mencontoh apa yang Nabi lakukan. Oleh sebab itu, kalau dalam persoalan fikih bukan benar salah. Bukan, oh yang benar ini baca Al-Fatihah terus. Oh, setelah imam harus dibaca. Oh yang benar tidak baca sama sekali. Oh, bukan begitu. Tapi kalimat yang lebih bijak adalah yang afdol adalah tidak usah baca sama sekali. Atau yang afdol adalah kita baca Al-Fatihah setelah imam baca misalnya. Jadi kalimatnya yang afdol. Karena bukan lagi benar dan salah. Tapi mana yang lebih utama. Karena insya Allah kedua-duanya atau hal-hal yang berbeda dalam masalah fikih, kesemuanya insya Allah adalah benar. Termasuk masalah-masalah fikih yang lain, seperti masalah orang niat baca usoli atau tidak, orang sholat subuh baca kunut atau tidak, itu sesuatu yang di zaman para imam dulu sudah didiskusikan, diperdebatkan. Kita nggak perlu lagi memperdebatkan itu. Justru ini menjadi alat atau senjata musuh-musuh Islam memanfaatkannya sedemikian rupa untuk memperuncing perbedaan di antara kita orang beriman, supaya kita jauh dari persatuan, jauh dari ukhuwah imaniyah yang sesungguhnya, sehingga kita akan dengan mudah mereka kalahkan, mereka jatuhkan. Sebetulnya itu. Ya. Kemudian di dalam keterangan berikutnya dikatakan begini, wa ba'duhum yara anna hadza kana tawjihan lil muslimin an la yakunu kal musyrikin alladzi kanu ya'tuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla fa yaqulu ba'dhum li ba'di Makkah la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Sebetulnya ayat Al-Qur'an yang ayat 204 ini turun itu dalam rangka memberikan satu arahan kepada umat Islam itu sendiri, bukan ditujukan kepada orang musyrikin, ya. Ketika mereka datang kepada Rasulullah masalah ini, ya. Jadi dikatakan di sini sebagian ahli Mekah berkata kepada sebagian ahli Mekah yang lain, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. Nah, dia baru ucapan yang orang kafir, ya. Buanglah itu, ya, agar baru kalian akan selamat. Nah, itu baru ucapan orang kafir, ya. Fa'anzala azza wa jalla jawaban lahu, maka barulah Allah turunkan ayat berikutnya ini supaya menjadi perhatian orang mukmin. Jadi ini untuk arahan buat kita orang beriman, ayat 204 ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Maka ketika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan penuh perhatian, tenanglah, diamlah, sehingga itu menambah perhatian kita lebih kuat. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi hadza wa qala nuzila fis shalah. Imam Al-Qurtubi berpandangan seperti itu, bahwa memang betul ayat ini untuk memberikan arahan sikap bagi orang-orang mukmin dalam menjawab bantahan orang-orang kafir, orang munafik di ayat 203 yang mengatakan kepada Nabi, bikin surat lagi, baru lagi, dan sebagainya. Seperti itu. Kata Imam Al-Qurtubi, ini pendapat saya bahwa memang ayat 204 adalah untuk menjadi jawaban yang diminta oleh Allah sebagai arahan bagi orang mukmin menjawab, merespon orang-orang kafir tadi. Dan juga ayat ini terkait dengan sholat. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, dia juga pendapatnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ingin barangkali di penutup ini kita jelaskan bahwa ketika di surat yang pertama, surat Al-A'raf itu Allah bicara tentang Al-Quran, diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, ya, alif,
lam mim sod, ya kan? Di surat yang pertama itu bunyinya adalah 4 huruf alif lam mim sod. Ini untuk mengingatkan kepada kita justru al huruf al muqatta'ah yang tergabung menurut para ulama dari 14 huruf, ya, yang kalau dikatakan oleh mereka menjadi satu kata, nasun hakimun qati'un lahu sirrun, satu nas, ya, kalau diterjemahkan ya, nas Al-Quran ini adalah nas yang muncul dari hakimun, zat Allah yang maha bijak, qati'un, sifat hukumnya adalah baku, tidak bisa terbantahkan. Kalau dikatakan iya, iya, katakan tidak, tidak, ya. Dia adalah hak, ya, hak, dan kalau dikatakan batil, batil, ya. Jadi hitam putih sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran itu. Lahu sirrun, bagi Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Nilai-nilainya memang perlu kita pelajari, kita dalami, baru kita ngerti petunjuknya. Nah, seolah-olah Al-Quran itu yang terdiri dari sekian huruf itu, ya, yang kalau di dalam huruf Al-Muqatta'ah hanya digunakan 14 huruf, tapi dalam susunan Al-Quran digunakan seluruhnya 29 huruf ini, secara tidak langsung li'ijazil Quran, menunjukkan kehebatan kemuliaan Al-Quran untuk menantang orang-orang kafir. Kalau kalian sanggup bikin semacam Al-Quran, silahkan. Huruf-huruf itu kalian susun jadi sebuah rangkaian kata, seperti rangkaian kata kalimat yang ada dalam Al-Quran ini, silahkan. Ya, nah, itu di surah Al-Baqarah itu ada tantangan itu. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah sebuah petunjuk kebenaran dari Allah, coba bikin semacam Al-Quran seperti itu. Kalian bikin surat, kalian bikin ayat semacam itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan kalau kalian nggak bisa bikin sendiri, ajak teman-teman kalian, ajak pendukung-pendukung kalian, siapapun, orang-orang pintar kalian, ajak semua selain Allah. Mau makhluk jin juga sekalian, ajak supaya bisa bikin Al-Quran atau bikin tandingan seperti Al-Quran ini, menyusun kata-kata, huruf-huruf itu dari huruf yang 29 di huruf hijaiyah itu menjadi satu kata, menjadi satu kalimat, menjadi satu ayat, menjadi satu surat. Bikin seperti itu, ya. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu walan taf'alu, dan jika kalian tidak akan sanggup membuatnya, ya, maka jika kalian tidak sanggup membuatnya dan memang kalian tidak akan sekali-kali sanggup membuatnya semacam itu, fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, maka hati-hatilah, ya, kepada azab Allah yang mengancam kalian, ya. Lalu kemudian di ayat ini diterangkan, di ayat 205-nya, wadhkur rabbaka fi nafsik. Kata-kata zikir ini mengandung dua pengertian. Satu, zikir itu artinya ingat. Ingatlah Allah Tuhanmu, bisa kita baca begitu. Tapi juga zikir itu mengandung pengertian sebutlah Allah Tuhanmu. Kalau kita bilang dalam bahasa Arab, udhkuril asma, ya, sebutkan nama-nama ini. Nah, itu kita nyebutnya udhkur, sebutkan. Dan memang orang yang ingat itu suka menyebut-nyebut. Kita dulu, ya, kalau ingat sosok yang kita cintai, sosok yang kita kagumi, kita suka sebut-sebut pasti namanya di hadapan orang lain. Oh enggak, si fulan begini, karena kita lagi kagum dengan dia. Jadi sebetulnya antara ingat dan sebut itu sesuatu yang merupakan dua sebutan, satu kesatuan, ya. Jadi istilahnya kalau disebutkan di dalam ayat ini kita bunyikan wadkur, dan ingatlah Allah Tuhanmu dalam dirimu. Itu boleh juga kita baca sebutlah Allah dalam dirimu. Karena nyebut-nyebut dalam bentuk jahar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semakin kita menyebut-nyebut itu semakin kuat ingat kita kepada Allah. Nah, tapi bentuknya disuruh oleh Allah tadarruan wa khifatan, penuh ketundukan, penuh kerendahan hati, bahkan kepada Allah boleh rendah diri, menghinakan diri, menjatuhkan kuasa kita di hadapan Dia karena Dia adalah zat yang maha kuasa. Wa khifatan, dan kita penuh rasa takut. Takut kepada Allah itu takut yang membuat kita mendekat, bukan takut kepada binatang buas, takut kepada sosok yang kejam. Kita takut menghindar, kita berlari meninggalkan Dia. Tapi kalau kepada Allah takut yang kita kalau mau selamat justru mendekat. Takut dengan mendekat itulah takut kepada Allah. Wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, tanpa keraskan bacaan di waktu pagi dan petang. Nah, ini pengertian tanpa keraskan bacaan maksudnya adalah bacaannya jangan dikeraskan, tapi kalian harus baca, bukan dibaca di dalam hati. Nah, ini keliru. Baca tetap, ini bacanya lirih, bacanya pelan, penuh lirih.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga betul-betul masuk ke dalam jiwa sanubari kita. Ke dalam hati kita itu betul-betul terasa Allah Maha Besar, terasa Allah Maha Suci, terasa Allah Maha Agung. Kita bisa rasakan di dalam hati kita. Ya. Nah itu untuk ingat Allah selalu. Wala takun minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang lupa, lalai. Ya, kebanyakan orang lupa dan lalai kepada Allah. Nah, supaya kita ketahui makhluk yang ada di sisi Allah seperti para malaikat itu dikatakan innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Makhluk yang ada pada sisi Allah seperti para malaikat itu semua adalah makhluk yang merendahkan diri mereka. Tidak ada rasa sombong, nggak ada rasa angkuh, nggak ada rasa paling hebat ya dalam kehidupannya itu. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, dia menghamba kepada Allah, dia bertasbih kepada Allah, dan dia sujud kepada Allah. Ya, merendahkan diri betul-betul di hadapan Allah karena memang Allah adalah zat yang kuasa, zat yang maha berkehendak. Inilah barangkali para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian surat Al-A'raf yang sedemikian rupa kalau kita lihat dari awal usaha benar mengingatkan kita, dari mengingatkan asal muasal kita, dari nenek moyang kita Adam, kemudian mengingatkan kita bahwa iblis, setan itu akan senantiasa menggoda kita, membuat kita menyimpang dari kebenaran ini. Lalu digambarkan tentang umat-umat terdahulu yang menentang para rasul utusan Allah, akhirnya hidup mereka sedemikian rupa Allah hancurkan, Allah jadikan mereka itu menjadi kaum yang betul-betul binasa. Ya, kita ini sebetulnya yang hidup di zaman sekarang ini semua manusia itu adalah generasi manusia yang hidup terselamatkan ketika Nabi Nuh Allah selamatkan, ya, dengan keturunannya 3 anaknya yang Allah selamatkan, ya, yaitu Sam, ya, kemudian Yafid, dan yang ketiga Ham, ya. Sam itu anak keturunan Nabi yang nantinya akan menjadi bangsa Semitis, ya, kemudian Yafid itu Yafitis, dan kemudian Ham jadi Hamitis. Itu Sam itu seperti yang ada dalam kehidupan di Jazirah Arab, ya, orang-orang Timur Tengah yang di Arab itu keturunan Syam. Nanti Arab itu ada Arab yang asli, ada Arab Arib, ada Arab Musta'ribah. Kemudian Yefid itu dari doa Nabi Nuh itu akan menjadi pembesar-pembesar, menjadi raja-raja. Jadi ketika kapal Nabi Nuh itu dilabuhkan di daerah yang kalau menurut kitab Ibnu Katsir dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah disebutkan itu diturunkan di daerah Macedonia, ya, daerah sana yang di Eropa, antara Eropa Barat dan Eropa Timur, ya, batasan itu. Nah, disitulah atau daerah yang masih dekat-dekat antara Turki dan Syria bahkan. Nah, di situ diselamatkan lalu berkembang. Nah, yang keturunan Syam itu ke Timur Tengah, jadi Arab, jadi Palestina, jadi itu semuanya negara Arab sekarang lah. Kalau Yafid itu jadi orang-orang keturunan Eropa, larinya ke arah bagian utara, ya, larinya ke sana. Itu keturunan Romawi semua, yaitu Turki, apa namanya, yang bahasa-bahasa tuanya dulu Syria, itu semuanya ke sana, keturunan Yafid. Dan keturunan Ham itu daerah Habasyah sana, daerah Afrika, jadi Arab bagian timur, yang nantinya memang akan menjadi keturunan yang akan melayani, dan akhirnya betul-betul melayani. Jadi 3 keturunan Nabi Nuh inilah yang menjadi keturunan umat manusia kita sekarang ini. Sebelumnya Allah hancurkan. Jadi umat-umat terdahulu itu hancur betul-betul habis, ya. Itu digambarkan begitu di dalam Al-Qur'an, mereka habis, Allah munculkan makhluk yang baru. Kita sekarang ini kalaupun murtad dari agama, Allah munculkan lagi makhluk yang baru. Di surat Al-Maidah ayat 54 ada kalimat begini. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian murtad, kalian tidak berpihak kepada kebenaran agama ini, kalian enggak ikut kebenaran agama ini, enggak ikut ajaran Al-Qur'an ini buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ingatlah, Allah bisa memunculkan umat baru, mengganti generasi kalian, mengganti umat ini. Akan muncul generasi baru, yang generasi itu akan hidupnya sedemikian rupa, saling berkasih sayang, penuh santun, penuh keramahan sesama mereka yang beriman, dan bersikap tegas kepada orang-orang yang kafir, ya. Jadi jelas sikap hidupnya.
tenang, lembut, berkasih sayang kepada sesama mukmin, dan tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah, terus menegakkan agama ini, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan mereka menolak tegas kezaliman, kerusakan, ya. Dan mereka tidak khawatir, wala yakhafuna laumata, tidak khawatir terhadap celaan orang yang suka mencela, orang yang akan membuat mereka jatuh dengan mudah, melemahkan semangat juang mereka. Tidak mudah dengan itu. Mereka adalah orang-orang yang dapat karunia dari Allah, dan mereka akan Allah menangkan pada akhirnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dengan membahas surat Al-A'raf ini. Dan berikutnya nanti kita akan kalau menurut tertib nuzulnya kita ke surat Al-Jin, ya. Tapi nanti bisa kita lihat lagi, mungkin ada dalam bentuk yang lain, kita akan lihat dulu. Yang jelas kita akan sampai ke surat-surat berikutnya nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyut taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakas syukru. Antal ilah wa nahnul ibad. La ilaha illa anta subhanak. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alhu lana hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang-kurangnya saya mohon maaf para jemaah semua, ya. Saya pamit, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.